Sabga, selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion melawan ratusan praktisi Taesu yang memiliki 8 kristal merah. Selanjutnya, Tuan Muda ke-11 pun menyerang Xiaoyan. Namun tak lama kemudian, muncullah sosok yang menyelamatkan Xiaoyan. Ternyata, itu adalah Xiao Yueli, putrinya. Selanjutnya, Yueli pun memotong badan Tuan Muda ke-11 menjadi 2 bagian. Dan scene pun berganti. "Hey, Yusuan, kita harus pergi," ucap Xion sambil melihat ke arah Yusuan, yang ternyata masih bertarung melawan Tuan Muda ke-11, yaitu avatarnya. Dalam pertempuran berdarah ini, meskipun penampilan Yusuan tampak cukup menyedihkan, pada kenyataannya, bahkan jika si Tuan Muda itu memiliki pedang surgawi di tangannya, pedang itu tidak dapat benar-benar membunuh Yusuan. Tentunya, karena kekuatan fisik Yusuan ini terlalu kuat. Cedera apapun yang terjadi, bahkan meskipun tubuhnya terpotong menjadi 2, dia bisa pulih dalam sekejap mata. Dan dengan kekuatan pemulihan yang mengerikan ini, meskipun tubuh Yusuan sudah bersimbah darah, tubuh fisiknya masih akan tetap utuh. Namun, tepat ketika Yusuan mendengar panggilan dari Xiaoyan, dia tiba-tiba menatap si Tuan Muda ke-11 dengan penuh amarah, dan akhirnya ia bergerak menuju Xiaoyan. Tampaknya, Yusuan memiliki dendam tanpa dasar terhadap Tuan Muda ke-11 ini. Di sisi lain, entah apa alasannya, si Tuan Muda ke-11 ternyata tidak terus mengejar dan memilih diam sejenak. Dia hanya memandangnya dari kejauhan. Pada saat sosok Yusuan mendekati Xiaoyan, sejauh ini 3 dari sosok Tuan Muda ke-11 dengan penampilan yang sangat mirip sudah terungkap. Tapi 2 di antaranya sudah musnah, 1 dihancurkan sampai mati oleh cengkraman Yusuan, dan yang lainnya dicabik-cabik dengan mudah oleh Yueli. Jelas, mereka semua adalah tubuh avatar dari Tuan Muda ke-11 ini, termasuk Tuan Muda yang memegang pedang surgawi saat ini. Itu hanyalah tubuh avatar, dan untuk tubuh aslinya, belum ada yang mengetahui di mana dia berada. Itu bahkan bukan tubuh yang mempunyai jiwa. Itu lebih seperti para praktisi Taesu yang ada di sekitarnya. Mereka semua dikandung dengan tubuh fisik yang sama. Mereka sama sekali bukan bentuk kehidupan nyata, karena mereka semua jelas tidak mempunyai jiwa. Itu hanya tubuh dengan kesadaran yang sama, yang dibenamkan pada setiap orang. Si Tuan Muda ke-11 yang sebelumnya bertarung secara obsesif, jelas tidak berniat untuk mengejar. Itu karena dia takut akan pembunuhan yang dilakukan oleh Yueli sebelumnya, dan karena tindakan benar-benar tidak bisa ditebak. Maka, Tuan Muda itu lebih memilih untuk diam. Namun, bukan hanya itu, akhirnya pasti akan sama. Akan tetapi, si Tuan Muda bahkan mungkin harus mengorbankan 7 pedang surgawi di tangannya jika memaksa untuk mengejar Yusuan. Jelas, dia tidak ingin melakukan kesalahan seperti itu. Akan tetapi, dengan dikelilingi oleh begitu banyak monster raksasa, si Tuan Muda tentunya tidak akan membiarkan Xiaoyan dan yang lainnya pergi dari sini dengan mudah. Area kehampaan ini sudah dikunci oleh kekuatan tingkat tinggi, sehingga tidak mungkin untuk melakukan pergi melalui kehampaan ini. Dalam kekosongan di atas kepala Xiaoyan dan di bawah kaki mereka, formasi penghalang besar pun tiba-tiba muncul. Itu benar-benar mengunci kekosongan ini seperti di dalam botol. Sebuah ruangan ini terbentuk dalam waktu yang singkat, sehingga membatasi Xiaoyan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di antara bahtera raksasa di belakang, banyaknya monster raksasa di dunia Taesu, ada kantung darah yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam sana, jelas itu adalah para praktisi Taesu yang diciptakan oleh dunia Taesu. Kemudian, di tengahnya terdapat kantung darah dengan warna yang berbeda-beda dari sekitarnya. Ada berwarna hitam dan ada yang berwarna emas, dan sosok di dalamnya tengah menutup mata rapat-rapat dalam kurun waktu yang tidak diketahui. Tapi saat ini, sosok itu pun tiba-tiba membuka matanya dengan mengesankan, dan aura yang kuat pun mulai menyebar saat dia membuka matanya. Namun ia tidak seperti sosok di kantung darah di sekitarnya, yang membutuhkan armor model palsu untuk menanamkan kesadaran.
Tampaknya, sosok di dalam kantung darah yang lebih maju ini memiliki kesadarannya sendiri, dan mereka hanya berkultivasi dengan cara ini. Pemandangan ini jelas di luar pengetahuan Xiaoyan, dan tidak ada yang menyangka bahwa dunia Taisu mampu menciptakan sosok mengerikan seperti itu. Pada saat ini, sosok yang sudah bangun itu pun langsung menjulurkan tangannya dan merobek kantung darah. Lalu cairan hitam pun menempel pada tubuhnya, dan armor yang indah pun mulai mengembun di atasnya. Namun setelah melangkah keluar, itu menempel sepenuhnya. Akan tetapi, bukan hanya satu sosok, beberapa makhluk pun juga muncul dari bahtera raksasa itu. Dan tanpa ragu-ragu, mereka semua datang ke kehampaan yang dikelilingi oleh banyak praktisi Taisu. Mata mereka bahkan langsung tertuju pada Xiaoyan dan yang lainnya. Tapi, pada akhirnya, mereka lebih memperhatikan sosok Yueli. Jelas, mereka bisa langsung merasakan bahwa Yueli lebih mengancam daripada Xiaoyan. Jadi, mereka tidak bisa membiarkan kelompok Xiaoyan pergi, dan tampaknya harus dibunuh apapun yang terjadi. Karena, jika dibiarkan begitu saja, pihak dunia Taisu khawatir bahwa nantinya mereka bertiga akan menghambat invasi mereka. Semuanya, alihkan pandangan kalian. Orang ini mampu menghancurkan penghalang pada armor dewa palsu. Bunuh dia terlebih dahulu. Kita tidak boleh membiarkannya pergi dari sini, apapun alasannya, ucap Tuan Muda ke-11 sambil menunjuk ke arah Xiaoyan. Di antara banyaknya makhluk ini, Tuan Muda ke-11 lainnya pun muncul, dan dia langsung berkata dengan ekspresi tegas. Akan tetapi, meskipun sosoknya terlihat sama dengan yang lainnya, aura yang terpancar darinya jelas lebih kuat. Jadi, bisa dipastikan bahwa dia adalah Tuan Muda ke-11 yang asli. Tidak bisakah kamu menyelesaikan semua masalah ini sendirian? Mereka hanyalah 3 makhluk lemah yang bahkan tidak pantas untuk aku bunuh. Aku kasihan kepadamu karena tidak bisa membunuh mereka, ucap sosok yang tiba-tiba muncul di samping si Tuan Muda ke-11. Dan dilihat dari matanya, dia sangat lemah, seolah-olah kurang tidur. Kakak ke-9, kekuatan wanita itu sangat aneh. Aku takut melakukan kesalahan, jadi aku membangunkan kakak untuk melihatnya. Tapi lihat orang yang ada di belakangnya, ucap Tuan Muda ke-11 dengan kesal. Orang ini tidak hanya menghancurkan penghalang dari armor dewa palsu, tetapi yang paling penting adalah dia juga melanggar batasan dunia Taisu kita dan mengosongkan semua sumber daya yang ada di dalam tubuh monster raksasa. Begitu orang ini diizinkan pergi, konsekuensinya akan menjadi bencana, ucap Tuan Muda itu dengan tegas. Melihat Xiaoyan yang sepertinya akan beranjak pergi, jika Tuan Muda itu melakukan tindakan secara sepihak dan benar-benar membiarkannya melarikan diri, bencana mungkin akan datang di kemudian hari, dan dirinya pasti akan dibuang dari jajaran petinggi dunia Taisu. Maka dari itu, si Tuan Muda pun tidak berani gegabah, dan dia segera membangunkan sosok kakak ke-9 yang sedang menikmati tidur panjangnya. Si Tuan Muda jelas tidak berani menangani masalah ini tanpa izin, dan itu akan melanggar aturan dunia Taisu. Setelah orang-orang mendengarkan kata-kata Tuan Muda ke-11, beberapa orang pun langsung menulis secara bersamaan, dan segera mata si kakak ke-9 yang awalnya kusam tiba-tiba menjadi panik. Apakah perkataanmu ini bukanlah sebuah kebohongan? Tanya kakak ke-9 yang terkejut. Si Tuan Muda itu pun langsung mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kakak ke-9 itu bertanya, telapak kakinya perlahan melangkah maju, hingga membuat kehampaan pun bergetar. Dan dia datang ke kehampaan Xiaoyan dalam sekejap mata. Tidak jauh dari kerumunan ini, 4 sosok juga melesat secara bersamaan, dan kekuatan yang mengerikan itu langsung menargetkan Xiaoyan dan yang lainnya. Sementara itu, ketika melihat adegan ini, Yueli pun sedikit mengerutkan dahinya. Dia yang sedari tadi memegang sabit dewa kematian, kelima jarinya sedikit menegang, dan tampaknya Yueli tidak menyangka bahwa dia akan bertemu musuh yang kuat saat tiba ke sini. Jika bukan karena perintah dari sang ratu dan tuan, aku benar-benar ingin melawanmu, ucap Yueli. Pada saat ini, mata Yueli pun sedikit tenggelam, dan ada tatapan tajam di matanya yang indah. Xiaoyan yang berada di sampingnya pun terkejut bukan main ketika dia merasakan aura yang dipancarkan oleh anaknya itu.
Hei, nona kecil, aku khawatir kekuatanmu tidak akan cukup untuk menghadapi kita. Lebih baik menyerah saja dan mati di tangan kami adalah pilihan yang tidak terlalu buruk, ucap salah satu dari 4 sosok yang datang, dan mereka memandang Yueli dengan jijik. Tepat ketika Yueli mendengarkan kata-kata itu, kelopak matanya pun sedikit berkedut. Kini, menghadapi 4 orang yang menyerang secara bersamaan, Yueli mau tidak mau harus mengangkat sabit maut di tangannya dan kemudian menghempaskannya. Segera, cahaya hitam pun melonjak dari sabit Dewa Kematian itu, dan serangan mereka berempat pun langsung runtuh di bawah cahaya hitam. Tapi, tidak berhenti di situ. Cahaya hitam dari sabit Yueli ternyata masih ada, dan itu terus bergerak menuju mereka berempat. Detik berikutnya, ekspresi 4 sosok itu pun berubah secara bersamaan. Mereka tidak menyangka bahwa Yueli mampu melawan dan mereka belum pernah melihat kekuatan cahaya hitam yang aneh ini. Dengan cepat, mereka pun bergegas kembali satu demi satu, sampai akhirnya berhasil menghindari serangan mematikan itu. Kekuatan macam apa ini? Mengapa ada energi aneh dan beberapa gelombang yang sangat kuat dari serangan itu? Ini benar-benar mustahil, ucap salah satu dari mereka. Di sisi lain, Yueli pun menatap ke 4 orang yang kembali mundur dengan ekspresi kecewa. Dia tidak menduga bahwa musuh akan mampu melarikan diri. Setidaknya, selama pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, musuh selalu mati dan tidak pernah bisa kabur dari serangannya. Apakah hanya itu kemampuan kalian? Tampaknya kalian juga layak menjadi kualifikasi sebagai lawanku. Kali ini, aku mungkin akan bermain-main dengan kalian. Tapi, ketika aku memiliki kesempatan lain kali, aku sendiri yang akan memenggal kepala kalian semua, ucap Yueli. Setelah itu, Yueli pun melipatkan tangan di dadanya karena marah. Pandangannya pun penuh dengan penghinaan, dan serangan sederhana itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan bertarung Yueli saat ini. Apa? Kali ini, kamu bahkan tidak dapat menghancurkan penghalang dan tidak bisa pergi dari sini. Kamu memang memiliki kekuatan, tetapi jangan meremehkan dunia Taishu kami, karena di hadapan kami, kamu adalah sampah, ucap salah satu dari 4 sosok itu. 4 orang yang sebelumnya melesat mundur tampaknya tidak terburu-buru. Bahkan mereka tidak berpikir bahwa Xian dan yang lainnya dapat menerobos penghalang kuat dan pergi dari kehampaan ini. Tentu saja ini adalah penghalang yang diciptakan oleh banyak taktisi Taishu. Selama kekuatan pikiran mereka bergerak, penghalang tersebut dapat terus diperkuat dan ruangan ini dapat dikunci sepenuhnya. Di sisi lain, merasa bahwa dirinya diremehkan, Yueli pun langsung mengangkat sabit kematian di tangannya dan mengayunkannya ke arah kehampaan. Lalu terlihat bahwa kemampuan itu memang bisa menciptakan celah kecil. Akan tetapi, itu pulih dengan cepat, dan hal ini membuat Yueli segera mengerutkan keningnya. Wah, lihat, sudah kubilang, meskipun kamu memiliki teknik kehampaan di bawah kendali mutlak pada penghalang kami, ketika formasi ruang telah terbentuk di sini, kamu tidak dapat melarikan diri, apalagi kamu sudah menyentuh skala kebalikan dari dunia Taishu, ucap sosok itu. Lebih baik, kalian bertiga harus tinggal di sini. Jangan khawatir, dunia Taishu tidak akan membiarkan kalian mati dengan mudah. Lagi pula, jika kalian semua mati begitu saja, itu sama sekali tidak berguna, ucap sosok itu kembali. Namun, semua orang tampaknya tidak menyadari bahwa di pihak Xian ada sosok yang bisa mengendalikan atau bahkan menghancurkan formasi apapun. Dia bisa saja langsung turun tangan dan menghancurkannya dari awal. Tapi sekarang, dia lebih memilih untuk tidur. Benar, dia adalah si Goyan, sang makhluk bermata Dajjal. Goyan, apakah kamu mendengarkannya? Mereka berkata bahwa sudah menanamkan hal-hal yang bahkan kamu tidak bisa menguraikannya. Mereka terdengar sangat meremehkan kekuatanmu, ucap Xian. Pada saat ini, Xian memasukkan tangan ke dalam jubah lengan bajunya sambil berbicara. Lalu dia pun menepuk sosok si Goyan yang sedang turu di sampingnya. Dan akhirnya, makhluk bermata satu itu pun menjadi marah karena Xian selalu bertindak secara tiba-tiba. Dengan tepukan Xian pada kepala si Goyan, sosoknya pun keluar dari jubah Xian dan segera melihat ke sekeliling. Dia tampaknya mengabaikan para praktisi Taishu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, dan matanya terus terpaku pada penghalang besar di bawah. Lalu Yueli di sampingnya menatapnya dengan rasa ingin tahu.
Apa maksudmu? Dengan Tuan Goyan ini tidak bisa memecahkan penghalang sampah semacam ini. Apakah kamu bercanda? Ucap si Goyan dengan penuh amarah, dan tampaknya dia benar-benar merasa terhina. Sementara itu, ketika 4 praktisi Taesu itu dimarahi oleh si Goyan, meskipun mereka melihat sosoknya dengan aneh, mereka ternyata tidak dapat mengenali sosok apakah itu. Akan tetapi, begitu mereka melihat makhluk bermata dajjal ini, ada firasat buruk di dalam hati mereka. Detik berikutnya, seluruh tubuh si Goyan pun dipenuhi dengan aura berwarna biru, dan segera seberkas cahaya biru pun melesat ke langit dari mata besarnya. Tentu saja, itu dilepaskan menuju formasi pengunci ruang yang dibanggakan oleh dunia Taesu. Namun, pada saat ini, pihak dunia Taesu memiliki kepercayaan diri 100% bahwa tidak ada siapapun yang bisa menghancurkan formasi tersebut. Tapi, setelah sosok si Goyan muncul, ekspresi setiap praktisi Taesu yang melihatnya perlahan menjadi suram, dan mereka akhirnya sadar bahwa memang ada seorang yang ingin menggunakan ini untuk menghancurkan penghalang yang mengurung Cheyenne dan yang lainnya. Faktanya, formasi penghalang yang ditempatkan oleh dunia Taesu memang benar sangat kuat. Akan tetapi, ketika dihadapkan dengan sosok si Goyan, sang pengendali formasi itu berubah menjadi penghalang yang memiliki kualitas yang sangat rendah. Ternyata penghalang semacam ini sudah ditempatkan di seluruh dunia sensi. Aku khawatir hanya sosok Tuan Goyan ini yang dapat mematahkannya. Dan kekuatannya memang terbukti dengan sendirinya. Gumam si Goyan sambil tertawa kencang. Dan keempat praktisi Taesu itu pun juga masih terlihat sangat percaya diri saat ini. Memang ada sesuatu pada intensitas keheningan ruang ini. Tetapi pada saat cahaya biru menyentuh kehampaan di udara, kehampaan yang sebelumnya bergerak secara misterius tiba-tiba menjadi konsisten di bawah pandangan semua orang. Lalu, meskipun tindakan si Goyan ini tidak cukup untuk menghancurkan penghalang, itu sebenarnya sudah cukup. Sementara itu, di mata indah Yueli pun matanya sedikit menyusut, dan dia segera menyadari perubahan yang datang dari kehampaan. Kemudian, ketika dia mengangkat sabit kematian di tangannya dan menembaskan di kehampaan, sebuah celah pun muncul di bawah cahaya hitam. Ayah, aku sudah membuka jalan, dan aku akan membiarkanmu pergi terlebih dahulu. Cepatlah, sebelum celahnya kembali dipulihkan, ucap Yueli, dan Cheyenne pun hanya mengangguk. Ia bergegas langsung menuju celah kehampaan dengan diikuti oleh Yusuan. Pada saat ini, tampaknya hanya si Goyan yang seorang tidak menyadari keadaan ini. Ia tanpa henti meledakkan cahaya biru ke dalam formasi tersebut, dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Tentunya, tindakan ini membuat takut siapapun yang melihatnya, dan bahkan tidak seorang pun yang berani menyentuh sosoknya. Bukankah aku sudah mengatakan, Tuan Goyan ini tidak diperbolehkan menghancurkan penghalang berkualitas rendah, dan aku tidak dapat menghancurkannya jika formasi itu tidak memiliki manfaat untuk diriku, ucap Goyan dengan marah. Pikiran Goyan pun terus bergerak dengan liar, dan kini yang tersisa adalah para praktisi Taesu yang hanya bisa terdiam sambil menganga karena terkejut. Jelas, ketika mereka memandang si Goyan, sosoknya pun benar-benar tidak terlihat seperti manusia ataupun binatang. Itu tampak seperti hanya mata besar yang meraung dan tertinggal dari kepala binatang besar. Tapi, meskipun sosok itu hanyalah berbentuk mata yang besar, tindakannya benar-benar tidak bisa dipercaya, dan dia mampu merusak penghalang ruang mereka. Semuanya perkuat formasi, kunci setiap sudut ruangan ini, dan jangan biarkan mereka pergi. Segera kunci posisi mereka juga, dan segera cari titik di mana mereka ingin pergi menuju kekosongan, ucap salah satu dari 4 praktisi Taesu. Keempat praktisi Taesu itu pun tentu saja tahu tentang formasi penghalang kehampaan ini. Sementara itu, Yueli merasa terpaksa untuk meninggalkan tempat ini sekarang. Bahkan, dia memandang mereka dengan acuh tak acuh. Tidak ada rasa takut di matanya, tetapi ada dorongan untuk segera memenggal kepala mereka. Akan tetapi, hanya dengan tatapan ini saja, mereka berempat sepertinya merasakan ancaman kematian. Perasaan ini pun langsung membuat mereka ingat kembali tentang kekuatan Yueli yang mengerikan dan membuat mereka ragu di saat krisis ini. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa perasaan ragu yang tiba-tiba muncul ini ternyata berasal dari sosok misterius dunia keabadian. Itu adalah manusia gelap yang bertanggung jawab atas reinkarnasi Yueli.
Pada saat ini, Cheon dan sosok Yusuan yang sudah berhasil memasuki celah kekosongan, bagi keempat praktisi Taesu yang tiba-tiba ketakutan itu, mungkin mustahil untuk menghentikan keduanya sekarang. Tapi, terlepas dari ancaman yang tidak terlihat dari sosok Yueli, adegan ini pun jelas melebihi ekspektasi mereka berempat. Dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa penghalang pada kehampaan itu benar-benar dihancurkannya dengan mudah. Jangan harap kalian bisa lepas begitu saja. Aku juga akan mengingat bau kalian berempat. Dan kita akan bertemu lagi ketika aku punya kesempatan. Tapi, lain kali, ketika aku melihat orang-orang bodoh seperti kalian lagi, semuanya mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Ucap Yueli dengan tegas. Setelah Yueli selesai berbicara, dia kembali berdiri tegak sambil memegang sabit kematian di tangannya. Lalu, pada saat keempat praktisi Taesu itu menyaksikan aura yang dipancarkan oleh Yueli, aura tersebut pun seolah-olah menekan mereka. Merasa bahwa ancaman ini cukup efektif, Yueli pun akhirnya mulai menjauh dari kerumunan dan melangkah menuju celah kekosongan. Kemudian, pada saat Yueli melewati celah kekosongan itu pun langsung tertutup dan menghilang sepenuhnya. Di sisi lain, di bawah keyakinan mutlak mereka terhadap kekuatan, pihak dunia Taesu ternyata masih membiarkan Cheon dan yang lainnya pergi. Jika diperhitungkan kembali, setelah datang ke dunia Senshi, ini seharusnya menjadi kegagalan pertama yang dialami oleh dunia Taesu. Bahkan, dengan sebuah fakta bahwa ada orang yang bisa menghancurkan penghalang pada armor dewa palsu dan segel pada monster raksasa. Itu semakin membuat pihak dunia Taesu terlihat memalukan. Bagi dunia Taesu, kejadian ini tentu saja akan dianggap sebagai peristiwa yang besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tidak dapat mengunci mereka dan malah membiarkannya pergi. Ini benar-benar menyedihkan, ucap si tuan muda ke-11 sambil berteriak. Setelah keheningan dalam beberapa saat, suara tuan muda ke-11 akhirnya terdengar oleh setiap orang. Dan ketika kabar buruk ini datang, wajah keempat praktisi Taesu itu pun menjadi pucat. Dan sekarang mereka hanya bisa menyerah kepada takdir yang sudah menanti. Akan tetapi, entah kemana arah perginya kelompok Shen ini, jadi jika mereka tidak bisa menangkapnya lagi di masa depan, niscaya pihak dunia Taesu akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, kekuatan yang dibutuhkan untuk mengejar kelompok Shen pasti akan sangatlah besar. Bahkan, jika pihak dunia Taesu berhasil menemukan kekuatan yang jelas-jelas tidak mereka mengerti, seperti kejadian ini, itu akan sia-sia. Karena mereka tidak akan bisa menjebak kelompok Shen lagi. Haruskah saudara ke-6 dan saudara ke-5 diberitahu kekuatan dunia Senshi? Ini ternyata di luar dugaan kami. Ternyata ada sosok yang sudah mencapai ranah yang sangat tinggi dalam seni kendali formasi. Ucap salah satu dari 4 sosok itu dengan perlahan. Jangan khawatir, saudara ke-6 dan saudara ke-5 sama-sama sedang dalam masa krisis dalam kultivasi. Jadi, tidak perlu mengganggu mereka. Lalu, meskipun ada eksistensi yang bisa menghancurkan penghalang secara paksa, itu bukan masalah besar, ucap sosok kedua. Sebagai garda ke depan, hal terpenting bagi kami saat ini adalah menstabilkan situasi dan menunggu tim Tuan Istana datang, agar tidak terlambat untuk menyelesaikan masalahnya dengan mereka, ucap sosok ketiga sambil menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, setelah beberapa pertimbangan dan riset, beberapa praktisi Taesu itu pun mengangguk setuju ketika mendengar kata-kata itu. Kembali atur strategi, terus kumpulkan sumber daya dari kekosongan ini, percepat dan pastikan untuk menyelesaikan pengumpulan saat kelompok Tuan Istana tiba. Selain itu, penghalang pada semua monster raksasa dan armor dewa palsu harus disesuaikan kembali. Penyegelannya juga harus diperkuat, ucap Tuan Muda ke-11. Gunakan penghalang dengan versi yang lebih baru, agar sumber dayanya tidak bisa dicuri lagi oleh orang-orang bodoh itu. Aku tidak ingin mendengar kabar buruk itu lagi, ucap Tuan Muda itu kembali. Detik berikutnya, para praktisi Taesu yang tampaknya sebagai tangan kanan si Tuan Muda ke-11 segera melaksanakan perintah. Bahkan setelah si Tuan Muda berteriak, para praktisi Taesu itu pun menjadi sibuk. Jika para pendengar bisa melihat kerumunan, praktisi Taesu yang berkumpul ini, itu terlihat sangat luar biasa. Pada saat ini, di laut kehampaan ini, ada begitu banyak monster raksasa yang terus berjalan lambat, dan ada beberapa bahtera dunia Taesu yang diseret di belakang mereka. Di kehampaan yang luas ini, mereka semuanya terlihat sangat mendominasi.
Tapi kali ini, meski mereka sudah mengirim seluruh pasukan, tindakan mereka ternyata sia-sia, karena mangsa yang sudah terkurung itu ternyata bisa melepaskan diri. Akan tetapi, meskipun sudah tidak tertangkap, pihak dunia Taisu itu jelas akan menjadi lebih waspada. Para pihak dunia Taisu mengira bahwa masalah seperti itu terjadi karena mereka terlalu cerobos sebelumnya. Jadi, selama penghalang pada armada palsu dan monster raksasa semakin diperkuat, tindakan darurat mereka untuk sementara dapat menyelesaikan masalah ini. Sekarang, mereka hanya harus menunggu hingga tim Tuan Istana datang dan melakukan penyesuaian untuk menyelesaikan semuanya. Pada saat ini, para praktisi Taisu itu pun bahkan masih tidak percaya bahwa ada pemilik teknik penyegelan yang bahkan lebih kuat dari dunia Taisu. Tapi, selama level teknik penghalang mereka disesuaikan dengan level tertinggi, maka tidak ada seorang pun di dunia Senshi yang dapat menguraikannya. Jadi tampaknya pihak dunia Taisu melakukan itu adalah karena kebetulan saja, sehingga dunia Taisu pun kembali memperkuat formasinya untuk melewati level Shigoyan saat ini. Setelah sekian lama, pasukan dunia Taisu itu pun akhirnya bubar dan terus menjarah kekosongan wilayah barat laut. Sumber daya dari ruang dan bintang yang tak terhitung jumlahnya ini terus mereka kuras. Tentunya, penjarahan mereka akan membuat seluruh wilayah barat laut ini menjadi kehampaan yang panah dan penghuninya akan musnah. Namun Shen sang pahlawan telah kembali dan sudah waktunya serangan balik dunia Senshi akan dimulai. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ke rumah Pak Anton minjam sebuah palu. Sebelum nonton, jangan lupa bikin kopi dulu.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。